Bagi Anda yang mengalami masa kecil di tahun 80-an, Anda tentu pasti ingat dengan suara ini. Ya, inilah Delman yang pada tahun 80-an masih merajai jalanan baik di setiap sudut perkotaan, terlebih di jalan-jalan pedesaan. Nama kendaraan ini berasal dari nama penciptanya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda. Namun meski namanya diambil dari sang arsiteknya, masyarakat Jeneponto sejak dulu hingga sekarang menamakannya dengan sebutan Bendi. Bendi yang merupakan transportasi tradisional masyarakat Indonesia di beberapa daerah telah menjadi kendaraan dan warisan budaya. Dahulu, Delman atau Bendi merupakan alat transportasi utama yang menghubungkan jalan-jalan di desa dan digunakan masyarakat sebagai alat transportasi angkutan darat untuk mengangkut penumpang dari dan menuju ke tujuan. Bendi sebenarnya telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan yang tersebar di berbagai Nusantara, di mana pada masa itu dibutuhkan kendaraan transportasi yang mendukung aktivitas pemerintahan. Sehingga tak heran jika alat transportasi ini menjadi bagian yang sangat penting dalam sejarah di Indonesia, sekaligus membantu laju perekonomian kala itu. Itulah sekilas sejarah Delman atau Bendi di Indonesia. Dan kali ini kita akan menelusuri khusus keberadaan Bendi di Kabupaten Jeneponto. Saat memasuki Kabupaten Jeneponto, di mana-mana saya bisa melihat lambang kuda. Maka tak heran jika alat transportasi tradisional seperti yang saya tumpangi ini, yang biasa disebut masyarakat setempat adalah Bendi, masih bisa eksis di jalan-jalan baik itu perkotaan maupun di pedesaan. Nah, sampai di mana keberadaan alat transportasi tradisional ini di daerah Jeneponto? Kita lihat keberadaannya. Ayo Pak, jalan Pak, mantap. Jenis angkutan ini dulu pernah menjadi raja jalanan di daerah yang berjuluk Huta Turatea. Bendi yang terdiri dari dua bagian, yaitu gerobak dan hewan kuda sebagai penariknya, harganya cukup mahal. Sehingga hanya orang-orang kaya sajalah yang bisa memiliki Bendi ini. Tak salah, karena sejarahnya, dulu Bendi memang dinaiki oleh kalangan tertentu saja. Cuman bangsawan dan raja-raja atau biasa disebut kalangan karaing di daerah ini yang boleh menjadi penumpang Bendi. Kini, Bendi bebas dinaiki siapa saja.
Bendi-bendi ini mulai dioperasikan oleh kusirnya mulai sekitar setengah 6 pagi hingga siang hari atau sekitar pukul 12 siang. Bendi yang ditarik menggunakan tenaga kuda ini memiliki sejumlah identik, seperti penutup mata di samping kepala kuda atau biasa disebut kacamata kuda. Kalung, dan dipasangi sejumlah lonceng di bagian punggung yang selalu berbunyi sebagai penanda jika bendi akan segera lewat. Dan tentu saja dilengkapi dengan 2 roda, di mana dulunya kedua roda tersebut terbuat dari kayu dengan dipadukan besi, tetapi sekarang ini berubah dan menggunakan ban mobil. Selain itu, terdapat juga pelindung sinar matahari dan hujan di bagian atap gerobak. Alat kemudinya menggunakan 2 tali, yang masing-masing ujungnya diikatkan pada bagian pipi kuda. Saran ini untuk membelokkan arah laju bendi ke kiri ataupun ke kanan. Sementara, sistem pengereman akan berhenti jika sang kusir menarik tali kekang ke belakang secara bersamaan. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Tapi nak tanah ya, kena mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sudioso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Daerah Kejayaannya ini hanya bisa dinaiki oleh kaum bangsawan atau raja-raja di daerah ini. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi di transportasi modern, ini saat ini bisa dinaiki siapa saja, termasuk ibu rumah tangga yang ingin ke pasar. Dahulu, alat transportasi tradisional hasil dari penggunaan sumber daya hewani ini menjadi kendaraan utama di ibu kota kecamatan. Namun, seiring dengan ditemukannya mesin uap, keberadaan bendi lambat laun mulai tergerus oleh zaman. Banyaknya kendaraan bermotor membuat kehadiran bendi terus tersingkirkan. Dalam perkembangannya, kemunculan transportasi lain seperti ojek, angkutan umum
umum seperti PT-PT, hingga bis semakin mengurangi minat penggunanya. Apalagi, para penumpang kini memilih transportasi murah serta membutuhkan ketepatan waktu untuk mencapai satu tempat. Mau kemana, Bu? Jaraknya jauh, Bu. Kenapa nggak pakai bendi, Bu? Jarang ada bendi. Oh, sudah jarang sekarang ada bendi, Bu. Kasih, Bu. Kendati keberadaan bendi mulai tersisi dengan jasa angkutan umum lain. Namun jangan salah, jika bendi selalu menjadi kendaraan favorit di sejumlah pasar tradisional. Dan menjadi warna kehidupan masyarakat di daerah ini. Kawasan Pasar Alu, Kecamatan Bangkala ini misalnya. Lokasi ini merupakan salah satu titik pangkalan bendi di Jeneponto. Bendi umumnya menjadi transportasi bagi para ibu rumah tangga dan pedagang yang ingin berbelanja ataupun berjualan. Kendaraan berkuda ini menjadi andalan untuk beraktivitas di pasar tradisional. Daya tampung muatan yang luas dan biaya murah membuat pelanggan senang menggunakan bendi. Dalam sekali jalan, setiap penumpang dipungut biaya Rp2.000 hingga Rp3.000. Seperti pedagang sayur yang satu ini. Dirinya mengaku setiap hari menggunakan moda transportasi bendi untuk mengangkut dagangannya dari rumah ke pasar. Namun, tarif yang dikenakan untuk mengangkut barang jualan ke pasar berbeda dengan tarif setiap penumpang. Untuk sekali jalan, dikenakan biaya Rp7.000 hingga Rp10.000. Ya, setiap hari barang-barang saya diangkut dengan bendi. Yang ke pasar, Pak? Iya, iya. Itu barang-barang jualannya barang-barang apa saja, Pak? Rempah-rempah, wortel, kentang, daun bawang. Itu setiap hari menggunakan bendi, Pak? Iya, iya, iya. Terus apa alasannya, Pak, menggunakan bendi, Pak, mengangkut barang-barangnya ke pasar, Pak? Kan bendi itu kan ada tradisionalnya di Kecamatan Bangkala. Jadi tetap itu yang kita kalau subuh-subuh kan cepat dia keluar dengan barang saya di pasar. Terus termasuk ongkosnya, Pak, bagaimana, Pak? Ongkosnya tidak terlalu mahal juga, sesuai dengan biasa saya kasih 10.000, biasa 7.000, macam-macam dari segi barang. Meskipun jalannya sangat lambat, namun bendi tidak kehabisan penumpang. Apalagi, transportasi ini juga tidak menimbulkan pencemaran udara. Selain rasa aman dan tarifnya yang murah, penumpang juga mengaku tidak repot dengan membawa barang belanjaan mereka. Karena
Dengan menggunakan bendi, para penumpang diantar langsung tepat di depan rumah mereka. Iya, enak juga. Harganya juga murah, Bu, ya? Iya, murah. Murah 2.000. Bedanya kalau mobil kita nyebrang. Kalau ini langsung di depan rumah apa? Tiap hari, Bu, naik bendi Hari, kalau ke pasar, Bu? iya. Kalau ke pasar. Kalau ke pasar. Iya. Kalau tidak pasar, tidak. Kalau tiap hari ke pasar, ya tiap hari naik bendi. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One. Memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. TV One memang beda. Selain mengangkut penumpang, terkadang juga kita temui para kusir juga menggunakan bendinya untuk digunakan mengangkut barang hasil bumi, seperti padi dan jagung. Ada pula yang menggunakan bendinya mengangkut pakan ternak seperti rumput. Kendati masa kejayaan bendi telah usai dan hidup di tengah perkembangan alat transportasi yang kian canggih, namun tak lantas membuat para kusir bendi di daerah ini beralih profesi. Sebut saja Idrus salah satunya. Hingga kini, dirinya tetap setia mengantarkan para pedagang tradisional dan ibu rumah tangga yang telah menjadi langganan tetapnya ke tempat tujuan. Meski penghasilannya yang sedikit menurun karena tersaingi angkutan umum, namun tak meredukan semangatnya untuk mengantarkan penumpang demi sedikit rezeki menghidupi keluarganya di rumah. Dalam sehari, bendinya yang bisa mengangkut penumpang sampai 5 orang ini dapat mengumpulkan uang Rp60.000 dan jika mujur, pendapatannya mencapai Rp80.000. Idrus yang tinggal di lingkungan Tompok Balang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara ini mengaku telah menggeluti pekerjaan sebagai kusir bendi selama lebih dari 25 tahun saat dirinya masih remaja. Setelah lulus dari sekolah dasar, dirinya memutuskan menjadi kusir bendi. Profesi sebagai kusir bendi merupakan profesi turun-temurun yang ia dapatkan dari kakeknya. Menurutnya, menarik bendi sudah tidak seperti dulu, di mana waktu itu kendaraan pribadi khususnya sepeda motor belum sebanyak sekarang. Kemudahan masyarakat dalam memiliki kendaraan bermotor secara perlahan membuat animo menumpangi bendinya berkurang drastis. Sebab hampir tiap rumah paling tidak mempunyai satu kendaraan. Di
Dirinya mulai bekerja atau menarik bendi hanya pada hari Sabtu dan Selasa saja, mulai jam 6 pagi hingga jam 12 siang, karena hari itu merupakan hari pasar, dan tempat mangkalnya pun di pasar tradisional Kelara. Idrus memiliki 2 ekor kuda yang digunakannya secara bergantian untuk menarik bendi. Dalam sekali jalan mengantar penumpang, ia bersama kuda kesayangannya bisa menempuh perjalanan sepanjang 6 hingga 8 km. Dalam merawat kudanya, Idrus mengaku kesulitan mendapatkan pakan kuda juga menjadi persoalan. Bagi pria 3 orang anak ini menjadi kusir, sama halnya melestarikan budaya yang diwariskan para pendahulunya. Jika tidak menarik bendi, dirinya pun memanfaatkan kudanya untuk bekerja sebagai buruh tani. Di tengah globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sekarang ini, masih saja ada orang seperti Idrus yang mengandalkan hidupnya dari alat transportasi tradisional seperti bendi. Menjadi kusir bendi memang bukanlah profesi yang istimewa dan menghasilkan uang banyak. Namun, pekerjaan ini menurut dia sangat istimewa. Bekerja keras hanya untuk menghidupi keluarganya agar tetap bertahan dalam menjalani kerasnya hidup. Ya, biasanya kalau keluar pagi begini cari rezeki, cari penumpang, dan namanya penumpang kan? Iya. Bulannya jam 12. Dari pagi itu Pak, dari pagi. Iya, dari pagi. Jadi biasanya sekarang Pak, sekarang pendapatan bendi sekarang sudah menurun. Ya, Pak, sudah menurun karena adanya semacam bentor, ojek, itulah dia pengaruh sekarang. Dulunya memang bagus bendi karena tidak ada namanya saingan ojek. Ya, Pak, dari sekarang sudah turun pendapatannya bendi. Lagi. Jadi sekarang bendi sudah tidak lagi. Artinya mau satu-satu lagi. Ini sudah berapa lama kita geluti profesi ini, Pak? Iya, sudah Mas En, sudah lama. Sudah lama. Iya, karena ini bendi sudah dari keturunan dari keluarga dulu. Gitu. Sampai sekarang saya lanjutin. Apakah ada kesulitan atau bagaimana dalam merawat bendi atau bagaimana, Pak? Ya, masalah perawatannya juga agak sulit lah, karena cari rumput itu sekarang kan sudah berkurang. Pelihara tanaman jadi rumputnya dia cabut juga. Jadi sekarang makanya sudah agak susah. Kalau masalah pendapatan hari-harinya, Pak? Masalah pendapatannya kalau sehari-hari. Biasanya kan dulu dapat 150 dulu, waktunya tidak ada bentor. Sekarang ada bentor, dia sudah sudah banyak itu. Kalau kita dapat 80, 60, itu lagi jarang lagi dapat segitu. Ya kalau langganan saya, misalnya tidak ada. Menjual Pak ya? Ya, jual di pasar. Jadi nantinya sebentar ini yang tertinggal yang di pasar sebentar dicukup lagi. Itu langganan tetap. Dulunya, bendi-bendi ini bisa kita dapatkan beroperasi di setiap pasar tradisional yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di daerah ini. Namun
Namun, saat ini jumlah bendi di Jeneponto yang hanya tersisa kurang dari 200 unit hanya dapat kita jumpai di 3 pasar tradisional saja, seperti Pasar Alu di Kecamatan Bangkala, Pasar Taman Royak di Kecamatan Tamalatea, dan Pasar Tradisional Tolo yang ada di Kecamatan Kelara. Ancaman fenomena akan lenyapnya bendi ini sungguh memprihatinkan karena tidak adanya inovasi-inovasi untuk melestarikan budaya angkutan tradisional ini. Banyak yang memperkirakan jika 10 hingga 15 tahun mendatang, angkutan tradisional tersebut bakal tinggal cerita dan menjadi sebuah dongeng pengantar tidur anak cucu kita. Jumlahnya yang kian minim harus bersaing dengan angkutan umum lainnya yang ada di Jeneponto. Namun meski demikian, para kusir bendi tetap berbagi ruang dari kusir yang satu ke kusir yang lainnya untuk terus menderap aspal jalan Jeneponto di tengah gemuruh lalu lalang angkutan umum. Para kusir bendi di daerah ini pun berharap jasa angkutannya nanti dapat menjadi transportasi angkutan antik yang tak lekang oleh waktu serta menjadi warisan budaya yang dapat dilestarikan keberadaannya. Keberadaan alat transportasi bendi ini di Kabupaten Jeneponto lambat laun mulai tergerus oleh zaman dengan perkembangan pesat teknologi yang modern. Kendaraan tradisional yang merupakan cermin budaya Indonesia ini apakah patut dilestarikan atau ditinggalkan begitu saja? Saksikan terus Dokumentari One Makassar